Bagaimana cerita Khabbab bin Arat. Khabbab bin Arat pernah di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Sudah muncul generasi-generasi yang tidak kenal dengan perjuangan. Generasi-generasi yang hidup sudah aman dan tentram. Yang mereka tidak tahu bagaimana pengorbanan para sahabat dan bagaimana pengorbanan Rasul SAW. Maka ketika Umar bin Khattab duduk bersama para tabi'in, ada sebagian sahabat di sana. Umar bertanya kepada Khabbab bin Arat, "Ya Khabbab, bagaimana engkau dahulu menegakkan agama Allah ini? Bagaimana engkau dulu disiksa oleh orang-orang musyrikin?" Maka Khabbab membuka pakaiannya. Kemudian dia tunjukkan punggung. Kata Umar, "Aku nggak pernah melihat punggung seburuk ini." Khabbab itu dipanggang. Dipanggang di atas api. Sampai api itu mati karena sudah kering. Dengan punggungnya Khabbab. Seperti itu mereka mau masuk surga. Nggak santai mereka. Sampai akhirnya Khabbab bin Arat merasa gak mampu dengan pengorbanan dan perjuangan yang dia lakukan. Dia datang bersama beberapa sahabat kepada Nabi SAW. Nabi sedang istirahat di bawah naungan Ka'bah. Beliau berbantal dengan bajunya. Kemudian Khabbab mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tad'u Allah lana, ala tastansir lana." Ya Rasulullah, apakah engkau enggak berdoa memohon kepada Allah buat kami nih, meminta pertolongan kepada Allah buat kami? Maka Nabi SAW duduk. Beliau mengatakan, "Laqad kana fi man kana qablakum." Kalian tahu bagaimana perjuangan orang-orang sebelum kalian. Ada di antara mereka yang digalikan lubang. Kemudian diletakkan dia di lubang itu. Tinggal kepalanya. Fayudha'ul min syarfi ra's. Kemudian gergaji itu diletakkan di atas kepalanya. Pelan-pelan gergaji itu digergaji kepala orang ini. Melewatin kulit, tengkoraknya sampai terbelah menjadi dua. Wa ma yaruddu dzalika an dini. Dan hal itu tidak membuat dia berpaling dari agama. Wa yumshatu bi amshatin min hadid. Sebagian di antara mereka itu disisir dengan sisir dari besi. Sehingga terpisah antara daging. Lalu Nabi SAW mengatakan Allah akan menyempurnakan agama ini. Sehingga akan ada orang yang naik kendaraan dari Son'a ke Hadramut. Mereka tidak takut apa-apa. Kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Dan mungkin kepada serigala yang akan memangsa domba-dombanya. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian orang yang tergesa-gesa. Kalian orang yang terburu-buru mau memetik hasil. Perlu kesabaran. Subhanallah. Tahun ke-10 kenabian. Setelah Nabi disakiti. Diganggu, dibuli. Beliau dikatakan penyihir. Disampaikan kepada beliau orang gila. Alaihi salatu wassalam. Tahun 10 kenabian meninggal Abu Thalib. Yang selama ini belain Nabi SAW. Setelah kejadian itu meninggal pula Khadijah radhiyallahu ta'ala. Nabi jarang keluar rumah setelah itu. Kemudian Nabi keluar lagi. Tapi ternyata orang-orang musyrikin semakin menjadi-jadi. Beliau alaihi salatu wassalam pernah sholat di depan Ka'bah. Diletakkan ari-ari onta. Yang baru lahir itu di pundak beliau ketika beliau sujud alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam pernah dicekik.
dengan cekikan yang menyakitkan, sehingga Abu Bakar datang mengatakan kepada mereka, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Apakah kalian hendak membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah Azza wa Jalla? Mereka bertanya, siapa ini? Siapa ini yang ngomong ini? Qala hadza Abu Bakar al-Majnun. Ini Abu Bakar yang gila. Yang awalnya mereka hanya mencaci dengan lisan, setelah matinya Abu Thalib, mereka dengan fisik. Yang menyebabkan Nabi SAW sudah tidak bisa lagi berdakwah di kota Mekah. Mentok sudah jemaah. Maka beliau pergi meninggalkan Mekah, menuju ke Taif. Kenapa beliau memilih Taif? Wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi karena Taif ini kota terbesar kedua pada masa itu setelah Mekah. Dan boleh jadi karena di sana ada saudara-saudara sesusuan Nabi SAW. Saudara-saudara sesusuan Nabi SAW. Karena Nabi disusui di dekat Taif sana, di tempatnya Halimatus Sa'diyah. Nabi berjalan kaki. Berjalan kaki. Sekarang kita hidup Masya Allah dengan segala fasilitas. Beliau berjalan kaki bersama Zaid bin Harithah, yang dulu masih dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad SAW. Karena dulu anak adopsi itu nasabnya kepada bapak angkatnya. Setelah di Madinah, turun surat Al-Ahzab, turun firman Allah, ud'uhum li abaihim. Panggil anak-anak itu dengan nama bapak mereka. Huwa aqsatu indallah. Maka Zaid bin Muhammad dipanggil lagi dengan Zaid bin Harithah. Berjalan kaki dengan jarak tempuh kira-kira 80 km. Jalannya terjal menanjak. Kemarin kita berangkat ke Taif, kita naik kereta gantung. Hanya dalam kurun waktu 20 menit kita udah sampai. Tapi kalau jalan kaki berhari-hari. Sesampainya di Taif, Rasulullah SAW mencari tokoh-tokoh Thaqif. Maka beliau datang ke anaknya Amr bin Umair. Di situ ada Abdiyalain, ada Mas'ud, ada Habib. Datang. Nabi SAW datang dengan dua tujuan. Yang pertama berdakwah, yang kedua mencari perlindungan. Karena dakwah ini kalau tidak ada backingnya, tidak ada yang menjaga gawangnya, ya jebol. Maka beliau datang. Menyampaikan kepada 3 orang ini. Tapi ternyata jawaban mereka sangat menyakitkan. Mereka menolak. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau kalian melakukan itu, aku minta satu sama kalian. Uktumu amri. Tolong nggak usah disebarluaskan tentang kedatanganku ke Taif. Karena masih banyak orang yang mau didakwain sama Nabi SAW. Kalau 3 orang nggak terima, ya udah kalian nggak usah terima. Itu sebagai pribadi kalian. Tapi tolong sembunyikan urusanku ini, jangan disebarluaskan. Ternyata 3 orang ini tidak melakukan itu. Mereka memprovokasi warganya. Rasulullah SAW 10 hari berada di Taif berdakwah. Ternyata diprovokasi warganya, mereka mengusir Nabi SAW. Nabi diusir dari Mekah, diusir dari Taif. Wallahi jamaah, kalau antum membayangkan bagaimana Nabi SAW diusir pada waktu itu, maka kita akan tahu bahwasanya kita belum berbuat apa. Orang-orang Taif itu menyuruh anak-anak sufaha'ahum yang bodoh dari mereka untuk membuat 2 staf. 1, 2. Mereka membawa bebatuan. Nabi diusir berjalan di antara mereka.
Dilemparin batu Nabi SAW. Wa huwa khairu khalqillah. Sedangkan beliau itu orang yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Dilemparin batu, Zaid bin Harithah berusaha menyelamatkan Nabi SAW. Sehingga terluka Zaid kepalanya. Nabi SAW kakinya berdarah-darah melewatin 2 saf itu. Sallallahu alaihi wasallam. Apa perjuangan kita, jemaah? Singkat cerita, beliau balik ke Mekah. Dalam perjalanan datang malaikat Jibril. Bersamanya malaikat penjaga gunung. Kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, ini Allah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung. Lita'murahu bima syi'ta. Agar engkau menyuruh dia dengan apa saja yang kau inginkan. Lalu kata malaikat penjaga gunung, fadzalika ilaik in syi'ta an udbiqa alaihimul akhsyabain. Terserah engkau Muhammad. Kalau engkau mau, aku cabut 2 gunung yang di Mekah itu. Aku timpakan kepada mereka. Selesai sudah. Nabi harus bersabar. Apa kata Nabi SAW? La. Bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'an. Enggak. Aku berharap Allah keluarkan dari sulbi mereka generasi yang berbeda. Generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Beliau akhirnya datang ke Mekah, sudah ditinggal Taif. Sampai di Mekah, Zaid ngomong sama Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa tadkhulu Makkah wa qad akhrajuka minha? Gimana engkau mau masuk Mekah? Mereka sudah ngusirmu dari sana. Kata Nabi SAW, Allah akan kasih solusi. Allah akan tolong agamanya ini. Maka kemudian Nabi SAW kirim orang untuk mencari suaka. Dikirim Abdullah bin Uraiqid. Dia pada waktu itu masih musyrik. Dikirim datang ke fulan. Mereka nggak berani kasih suaka. Berangkat ke fulan nggak berani kasih suaka. Jaminan keamanan nggak berani. Akhirnya terakhir dikirim ke Mut'im bin Adi. Musyrik dia. Datang Abdullah bin Uraiqid ini menyampaikan permohonan Nabi SAW. Apa kata Abdullah bin Uraiqid? Ya. Dia langsung pakai baju perangnya. Dia bawa senjatanya. Dia suruh anak-anak untuk pakai senjata mereka. Kemudian mereka naik kendaraannya menjemput Nabi SAW. Dijemput Nabi SAW. Dibawa ke Ka'bah. Diperintahkan beliau untuk tawaf dalam penjagaan Mut'im bin Adi bersama anak-anaknya. Ingat, gak ada pemerintah. Yang ada qabilah. Dan mereka saling menghargai di antara qabilah itu. Nabi tawaf. Menyelesaikan tawafnya datang Abu Sufyan kepada Mut'im bin Adi. Ditanya Mut'im bin Adi ini. Atabi'un au mujir? Engkau pengikut Muhammad atau engkau orang yang sedang memberikan suaka? Kata Mut'im, bal mujir. Enggak. Aku bukan pengikut dia. Tapi aku menjamin keamanan dia. Apa kata Abu Sufyan? Qad ajarna man ajarta. Kalau gitu, yang engkau jamin keamanannya, kami jamin juga. Akhirnya Nabi SAW hidup di bawah suaka dari Mut'im bin Adi. Walaupun dia kafir. Sebagaimana paman Nabi SAW yang kafir. Tapi ternyata kondisinya tidak memudahkan dakwah ini yang disampaikan. Siksaan orang-orang musyrikin kepada para sahabat semakin menjadi-jadi. Akhirnya Rasulullah SAW membolehkan mereka hijrah ke kota Madinah. Yang sebelumnya sudah hijrah ke Habasyah. Maka berangkatlah orang-orang ke Madinah. Rasulullah SAW ingin hijrah tapi belum dikasih izin. Abu Bakar sempat hijrah. Keluar dari kota Mekah. Hendak menuju ke Habasyah. Dalam perjalanan ketemu sama Ibn Duhunnah. Sayyidul Qarah. Ibn Duhunnah ini
pemimpin kabilah Quraish. Ditanya nih Abu Bakar, kemana Abu Bakar? Kata dia, aku dilarang oleh kaumku untuk menegakkan agamaku, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, aku akan beribadah di bumi Allah yang lain. Apa kata Ibn Dugunnah? Mithluka la yakhruj wa la yukhraj. Orang sepertimu nggak boleh keluar dari Mekah dan nggak boleh dikeluarkan dari Mekah. Siapa yang nggak kenal sama Abu Bakar? Orang yang baik hati, yang suka menolong orang lain, memuliakan tahu, menegakkan kebenaran, hanya balik lagi ke Mekah dengan jaminan dari Ibn Dugunnah. Tapi syaratnya orang-orang musyrikin ngomong, kalau engkau kasih jaminan sama Abu Bakar, ada syaratnya. Apa syaratnya? Falya'bud rabbahu fi baitih. Abu Bakar hendaklah beribadah kepada Tuhannya di rumahnya. Jangan terang-terangan sholat. Mereka nggak mau sholat terang-terangan. Karena kalau sholat terang-terangan orang-orang bakal terpengaruh dengan agama ini. Tapi ternyata setelah berapa tahun Abu Bakar nggak tahan. Abu Bakar bangun masjid di depan rumah. Dia sholat di sana. Sehingga perempuan-perempuan, anak-anak kalau dengar suaranya Abu Bakar, mereka duduk mendengarkan bacaan Quran Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Ibn Dugunnah melepas suakanya buat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semakin menegangkan kota Mekah. Akhirnya para sahabat yang mampu hijrah. Hijrah kemana? Ke kota Madinah. Punya apa di kota Madinah? Nggak punya apa-apa. Nih kalau bicara hijrah jamaah, sebagian kita hijrah harus meninggalkan pekerjaannya. Karena pekerjaan dia haram. Harus meninggalkan kampungnya. Karena kampungnya tidak mengizinkan dia untuk beribadah dengan benar. Para sahabat hijrah meninggalkan harta mereka. Meninggalkan keluarga mereka. Sampai kota Madinah. Nggak punya rumah. Mereka numpang di rumahnya orang-orang Ansor. Dan setelah masjid dibangun, ada 70-80 sahabat tidurnya di masjid. Nggak punya apa. Maka kalau bicara hijrah, perlu perjuangan dan pengorbanan. Setelah beberapa waktu, Abu Bakar juga minta izin untuk hijrah ke Madinah. Kata Nabi SAW, sabar. Mungkin engkau dijadikan kawan sahabat. Dan betul. Kira-kira tanggal 27 Safar tahun 13 kenabian, Rasulullah SAW datang ke rumahnya Abu Bakar di siang hari. Di waktu yang biasanya Nabi nggak datang. Nabi itu datangnya pagi sama sore biasanya. Siang nggak pernah datang ke rumahnya Abu Bakar. Tapi waktu itu Nabi SAW mengatakan, "Akhrij man indak." Abu Bakar, keluarkan orang-orang yang ada di sekitar. Nabi mau ngomong 4 mata. Rahasia yang akan diomongkan. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, innamahum ahlu." Rasulullah, ini semua keluarga. Artinya aman, yang engkau akan ucapkan aman. Semua keluarga. Akhirnya Nabi SAW cerita bahwa Allah memberikan izin beliau hijrah. Ketika Abu Bakar mendengarkan itu, Abu Bakar menangis. As-suhbah ya Rasulullah. Aku dipilih untuk mendampingimu. Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, dulu aku itu nggak percaya kalau orang gembira sampai menangis. Nggak percaya. Sampai aku melihat bapakku menangis waktu itu. Karena aku tahu air mata bapakku nggak mungkin air mata kesedihan. Tapi kegembiraan karena mendampingi Nabi SAW. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah siapkan 2 onta. Yang satu engkau pakai. Apa kata Nabi SAW? Bisa. Enggak, Rasulullah buat engkau. Kenapa Nabi SAW mau bayar? Karena kalau ontanya dikasih Abu Bakar, pahalanya buat siapa? Abu Bakar. Beliau mau bayar. Tadi dari awal kita sampaikan, orang kalau targetnya tinggi, pengorbanan dia semakin besar. Nah, maka Nabi mau bayar. Singkat cerita, Nabi sembunyi di dalam gua selama 3 hari, 3 malam di Jabal Thur. Padahal Allah Azza wa Jal bisa memindahkan Nabi SAW dari Mekah ke kota Madinah dengan buraq. Sebagaimana beliau Isra dan Mi'raj. Pindah. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita umatnya. Kalau engkau ingin surga yang paling tinggi, harus berjuang.
sampai ke kota Madinah. Mulai beliau mengatur kehidupan di kota Madinah. Bangun masjid. Beliau nggak bangun rumahnya. Sebagian kita sudah punya rumah di dunia tapi belum pernah punya rumah di surga Allah. Sebagian kita berpikir merenovasi rumahnya, membesarkan rumahnya, mengindahkan rumahnya. Kadang-kadang kita melihat sebagian rumah Allah terbengkalai. Rasulullah SAW awal datang ke kota Madinah bangun masjid. Loh, beliau gimana? Beliau numpang. Numpang di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Numpang di rumah itu. Masjid itu dibangun kira-kira sebulan. Setelah itu beliau bangun rumahnya. Baru beliau pindah ke rumah. Oh, subhanallah jemaah. Rumah Nabi SAW. Sejak beliau datang sampai beliau meninggal dunia, nggak pernah direnovasi. Rumah beliau cuma 5x5 kira-kira. Ya, beliau bangun rumah lagi buat istrinya yang satu, tapi tetap seperti itu. Ketika beliau punya rezeki, selesai pulang dari Khaybar, ada banyak harta yang dibawa pulang. Sampai Madinah yang direnovasi masjid. Bukan rumah beliau. Di kota Madinah, perjuangan dan pengorbanan sahabat belum selesai. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Dengan segala bentuk rintangan-rintangan dalam menegakkan agama Allah ini, turun firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 214. Ya, mudah-mudahan enggak salah. Allah mengatakan kepada para sahabat Nabi, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Sudah 13 tahun mereka mengalami seperti itu di kota Mekah. Sampai kota Madinah. Sebagian sahabat gak punya rumah, tidur di masjid. Sebagian sahabat terbunuh di Uhud. Turun firman Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah, kalian mengira kalian bisa masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sedangkan belum datang kepada kalian seperti yang datang kepada umat-umat sebelum kalian. Masdathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Mereka ditimpa dengan penyakit, mereka ditimpa dengan kelaparan, ditimpa bala petaka, wazulzilu, mereka digoncangkan keimanan mereka dengan berbagai cobaan hatta yaqula rasul. Bayangkan cobaan yang diterima oleh orang-orang sebelumnya, sampai rasul utusan Allah dan orang-orang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Bukan mereka nggak percaya, mereka yakin, tapi mereka melihat kok lambat pertolongan Allah ini. Ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Makanya ketika perang Ahzab tahun ke-5, datang 10.000 pasukan. Kota Madinah dikepung sama mereka di musim dingin. Kalau bicara musim dingin, nggak ada kurma, udah habis. Dalam kondisi seperti itu, orang-orang Yahudi yang berada di dalam kota Madinah berkhianat. Benar-benar kota Madinah menegangkan. Ketika melihat pasukan itu, apa kata para sahabat Nabi? Hada ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Bahwa kita harus berjuang. Bahwa kita harus digoncangkan keimanan kita untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Jadi tatkala ujian itu datang, cobaan itu datang, maka kita lebih yakin sama Allah Azza wa Jalla bahwa kita memang harus berjuang. Maka jamaah, Nabi SAW berpesan kepada kita semua, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Sampaikan. Nggak semuanya ustadz, enggak. Tapi semua adalah orang-orang yang punya akal, yang bisa berpikir. Yang bisa mendengar. Ketika dengar satu ayat, satu hadis, jangan cuma sampai di diri. Kalau engkau orang yang punya
kedudukan. Mungkin punya anak buah di kantormu atau di tempat pekerjaanmu, sampaikan kepada mereka. Rasulullah SAW berdarah-darah menyampaikan agama Allah ini. Kita cuma sekedar panggil duduk, sampaikan agama Allah, ajarkan kepada mereka kebaikan. Gak mampu. Ahibbatifillah. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah membantu kita untuk menegakkan agama. Sesuai dengan niat kita, sesuai dengan tekad kita, insya Allah akan turun kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafur. Assalamualaikum.